Selamat pagi Mbak. Pagi, Mbak. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Aida, mahasiswa yang sedang praktek di sini selama 2 minggu depan. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Saya namanya Tuti. Tuti. Mau dipanggil Tuti atau yang lain biasanya? Biasanya sih saya dipanggilnya itu. Itu oke, Mbak Itu. Jadi hari ini Mbak Itu gimana kabarnya hari ini? Karena saya merasa tidak semangat, terus kayak mau ngapa-ngapain itu malas. Males? Hari ini Mbak Itu udah ngapain aja dari pagi tadi? Jadi makan, sarapan, terus jalan-jalan sama teman-teman yang lain. Oh, berarti belum mandi ya Mbak Itu? Belum. Terakhir mandi kapan ini? Mandinya kemarin siang. Oh, kemarin siang. Oke, jadi Mbak Itu hari ini kita akan ngobrolin tentang perawatan diri dengan mandi. Sebelumnya Mbak Itu tahu nggak perawatan diri itu apa? Enggak. Enggak, jadi kita benar ya. Untuk waktunya mungkin kurang lebih kita bakal ngobrol selama 10-15 menit. Tempatnya Mbak Itu mau di sini atau gimana? Di sini aja nggak apa-apa. Oke, di sini aja ya. Jadi Mbak Itu, perawatan diri itu aktivitas yang dilakukan untuk menjaga kebersihan fisik dan mental. Dan tujuannya itu untuk mencegah penyakit serta meningkatkan produktivitas. Jadi Mbak Itu merasa nggak malas-malasan kalau sudah bersih gitu ya. Nah, beberapa perawatan diri itu ada mandi, terus berpakaian, makan dan minum dengan benar, berdandan, dan menjaga kebersihan selama BAB dan PAH. Dan kali ini kita bakal diskusi tentang mandi itu tadi ya. Iya. Jadi yang Mbak Itu tahu tentang mandi itu apa? Mandi itu biur sabunan udah. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi mandi itu membersihkan tubuh secara menyeluruh dari atas sampai bawah dengan menggunakan air. Kalau berpakaian itu apa Mbak Itu? Ganti baju? Iya, berpakaian itu ganti baju. Berganti baju dengan menggunakan pakaian yang bersih untuk menutup tubuh. Nah, tujuan mandi itu untuk membersihkan tubuh Mbak Itu dari kotoran. Jadi kalau Mbak Itu berkeringat atau kena kotoran apa itu dibersihkan. Nah, setelah itu untuk menghilangkan bau nggak sedap. Selain itu bisa untuk mencegah penyakit gitu ya. Kalau berpakaian itu tujuannya untuk melindungi tubuh Mbak Itu, menutup aurat Mbak Itu, dan meningkatkan kepercayaan diri Mbak Itu. Sebelum mandi dan berpakaian ada beberapa hal yang harus disiapkan nih. Mbak Itu tahu nggak kalau mandi itu pakai apa saja? Pakai air, pakai sabun, pakai air. Iya gitu. Nah, selain pakai air, sabun dan jarum, kita nanti kalau mandi itu masih pakai shampoo, lalu pakai Biar nggak gatel. Iya, biar nggak gatel, menghilangkan kotoran kan. Selain shampoo, pakai sikat gigi, pakai odol, pakai handuk. Setelah itu pakai sisir. Nah, kalau urutan mandinya, begitu tahu nggak? Langsung biur, sabunan, biur selesai. Iya, nah untuk sebelum sabunan itu, yang pertama kita dari awal melepas pakaian dulu ya. Iya. Setelah melepas pakaian, kita bisa mulai berkumur-kumur untuk sikat gigi. Mbak Itu tahu nggak cara sikat gigi? Masuk lagi. Iya, nanti pakai sikat gigi, lalu sikat giginya diberi odol. Nah, setelah sikat giginya diberi odol, Mbak Itu bisa mengikat dari gerakan memutar untuk samping, lalu digerakkan bisa dari atas ke bawah. Nah, setelah sikat gigi, nanti berkumur-kumur sampai bersih ya, sampai dada bisanya mulus. Setelah sikat gigi selesai, kita ganti biur tadi ya, menyiram air dari atas kepala sampai bawah, dipastikan basah semua ya. Nanti setelah dipastikan basah semua, Mbak Itu bisa mengambil sampo. Biar apa tadi? Biar nggak gatel. Iya, biar nggak gatel itu. Nah, nanti
setelah samponan sampai ada busanya, Mbak itu lanjut menggunakan sabun untuk menggosok tubuh Mbak itu ya, terutama di daerah lipatan-lipatan seperti ketiak itu kan. Nanti setelah sudah samponan dan sabunan, Mbak itu membilas tubuh Mbak itu seperti itu, membilasnya dari atas ke bawah, dipastikan sampai bersih, tidak ada sabun yang tertinggal ya. Nah, setelah Mbak itu selesai mandi, Mbak itu mengambil handuk. Handuknya digunakan untuk mengeringkan tubuh Mbak itu. Jangan lupa untuk mengeringkan rambut juga ya. Setelah tubuhnya kering, Mbak itu lanjut menggunakan pakaian yang bersih. Jadi pakaiannya bukan yang tadi sebelum mandi itu ya, nanti yang bersih. Sekarang tuh, nah itu tadi tata cara untuk mandi dan berpakaian. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Nah kalau begitu bisa diulangi tidak apa yang kita bicarakan tadi? Yang mandinya itu tata caranya, mandinya di kamar mandi. Yang perlu dibawa itu pakaian bersih, sampo, sabun, handuk, sama gayungnya di kamar mandi kan. Terus yang pertama melepas sama sikat gigi, terus odol, terus melepas pakaian. Setelah melepas pakaian langsung berkumur-kumur, sikat gigi, putar-putar yang samping-samping, terus yang depan itu ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, terus kumur-kumur lagi terus jur. Habis itu pakai sampo biar gak gatal, terus sabunan lipatan-lipatan itu juga disabuni, semuanya udah dulu lagi, terus pakai handuk untuk mengeringkan sama tubuh sama rambut, terus ganti pakaian yang Seperti itu ya. Ingat ya urutannya. nah Mbak itu mau coba mandi nggak? ya setelah ini Kira-kira butuh bantuan tidak untuk mandinya? tidak Tidak, mau sendiri dulu? Iya. Oke, kalau begitu. Nah, bagaimana perasaan Mbak itu setelah kita bahas hari tentang perawatan diri mandiri? saya jadi tahu sih Mbak, tentang bagaimana caranya yang mandi yang benar itu, terus udah Oh iya, suka ya. Nah, jangan lupa mandi setiap pagi. setiap pagi. Iya, kalau bisa minimal sehari sekali deh. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih ada beberapa pertemuan. Untuk pertemuan selanjutnya kita mau bicarakan tentang berias, makan dan minum, atau BAK. Mbak itu mau pilih yang mana? Oke, BAK ya. Untuk tempatnya mau di sini atau pindah? Di sini aja. Jadi kalau begitu, besok saya kembali lagi pagi hari, mungkin pukul 8, kurang lebih kita ngobrolnya sama 10-15 menit tentang cara menjaga kebersihan saat BAB dan BAK. Iya. Oke. Kalau begitu, saya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya, Mbak Itu. Ya, sama-sama Sus. Terima kasih juga.